Halo. Valentijnsdag, ja. Makasih lu, mooi. 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 Oh, ik heb Valentijn. Wanneer jij kopen? Net? Oh, oké. Maar officieel nog niet eens open. Oh. Halo, selamat pagi teman-teman di hari Valentine 14 Februari. Oke, 14 Februari di Belanda, di Indonesia lagi hari Valentine, tapi di Indonesia kita lagi mengadakan pemilihan umum. Jadi tadi saya begitu bangun pagi, saya udah nyalain TV Indonesia dan mereka sibuk akan membuka quick count, jadi perhitungan cepat. Ini saya lihat ya, dan hasilnya tidak seperti yang saya prediksikan. Saya begitu kaget, ternyata berbeda dengan yang saya pikirkan gitu. Kalau misalkan saya harapkan, saya tentu berharap yang terbaik untuk Indonesia ya. Jadi saya tidak akan berbicara tentang siapa yang nanti menang atau apa pilihan saya, tapi yang jelas saya memilih berdasarkan hati nurani dan rasional. Oke, itu aja ya. Dan tadi pagi Cinta Cahaya itu baru pergi sekolah jam 8:30. Diantar lu pakai mobil karena cuacanya tidak memungkinkan, hujan, dan mereka sekolahnya jauh ya, 11 kilo. Jadi kalau misalkan kehujanan nanti lama gitu ya, terus licin, jadi akhirnya diantarkan, dan begitu datang lu membawa ini nih, membawa bunga. Jadi seperti biasa ya, selama pernikahan kami ini yang sudah 15 tahun, akan 16 tahun tahun ini, insya Allah kalau masih diberi umur panjang dan kebersamaan, dia setiap 14 itu selalu kirim bunga selalu memberikan bunga ya. Juga masa pandemi itu kurir yang datang, karena kan tidak ada toko yang buka secara offline, jadi harus beli online. Nah ini balik lagi beli online, dia beli waktu saat Cinta Cahaya datang pulang, waktu abis nganterin Cinta Cahaya. Aduh, ngomong saya beli kotak ya. Dan ini saya sudah memakai seragam kerja. Jadi kalau misalkan tahu ya di Belanda seragam kerja apakah ini, akan membuka unboxing Valentine ya. Jadi Valentine dirayakan di Belanda, kita mah setiap hari Valentine ya, semoga ya, mudah-mudahan setiap hari adalah hari kasih sayang. Dan sekarang yang saya mau bicarakan adalah keadaan satu dari anak saya yang ternyata sudah diincar oleh seorang anak laki-laki. Dan membuat saya menangis bombay sampai tidak bisa tidur gitu ya. Karena mengingat saya tidak tahu ya, saya sebagai orang yang konservatif di Indonesia juga pergaulan saya itu banyak dengan anak laki-laki, tapi tidak ada yang menjurus ke romantika gitu. Jadi saya sebagai orang yang kayaknya tidak tomboy tapi bermain dengan anak laki-laki gitu. Karena di kelas saya juga kebanyakan waktu saya itu kan SMA-nya fisika, dan itu adalah laki-laki. Dan yang perempuan itu adalah mereka yang tomboy-tomboy, kecuali saya ya. Tidak tomboy-tomboy amat sih. Jadi kaget gitu pas, jadi kayak apa ya, kalau yang udah anak-anak yang udah pacaran zaman SMP, SMA itu menurut saya itu membuang-buang waktu gitu ya. Jadi pikiran saya tuh kenapa gitu bisa begitu, kan teman itu bervariasi, dan mereka pun Cinta Cahaya pun berpikir begitu ya. Mereka nggak mau pacaran katanya, sampai salah satu dari mereka bilang, saya tidak akan menikah. Kata saya, jangan, amit-amit kamu harus berpasangan suatu hari nanti. Ya namanya anak-anak masih jauh ya pikiran ke situ, tapi tidak ada berpikir akan cepat pacaran gitu. Dan ternyata salah satu dari anakku itu sudah ada yang suka, dan dia didukung oleh ayahnya.
Jadi begitu ini ngajakin pergi boleh enggak, terus aku bilang itu satu kakakmu atau adikmu ikut teman-temanmu harus ikut, tapi enggak. Katanya enggak normal, kalau pergi aja. Terus Luke bilang itu namanya cinta monyet, sebulan atau 2 bulan akan berakhir, tenang saja, bukan sesuatu hal yang harus kamu takuti gitu. Terus saya lihat itu ya, kalau melihat pergaulan di Belanda itu kata orang-orang kan bebas atau apa, tapi yang saya lihat itu mereka tuh polos-polos gitu. Jadi pegangan tangan atau apa tuh yang saya lihat enggak gitu. Tapi saya nggak tahu ya, nggak tahu apakah itu benar atau tidak ya. Dan yang lucunya lagi ya, si teman-teman Cinta Cahaya itu pada saat si yang salah satu anak cowok itu suka ke, ya katakanlah si A ya, anak saya sekarang namanya AB, katakanlah A karena saya tidak mau menyebutkan nama karena suatu hari nanti takut ketahuan bahwa aku ngomongin mereka di YouTube saya gitu ya, mereka kan bisa bahasa Indonesia. Ini oke, saya balik lagi sambil ini ya, sambil ingin bunga. Jadi kalau di Belanda itu ya, si bunganya itu selalu dapat vitamin gitu, vitamin. Jadi dimasukkan ke sini ya, ke vas bunga. Saya mau ini bilang cukup nggak sih? Ini kegedean vas bunganya, tapi saya tidak mau nyari yang lebih kecil lagi. Jadi banyak ya vas bunganya, ada yang kecil, ada yang lucu, jadi cukup lah, nggak apa-apa agak gede sedikit tapi biarlah. Dimasukkan ke sini semuanya saja, terus dikasih air tidak dingin, tidak panas, jadi suam-suam kuku gitu ya. Airnya jangan yang dingin kayak es ya, jangan. Nah, oke, kita perlihatkan di sini. Kasih air. Oh ya, berapa harga bunga? Kalau di pasar itu murah ya. Ada bisa 5 euro, 5 euro. Ya, nggak, kalau 5 euro nggak dibuat begini ya. Sekitar 15 ada, 10 juga udah bagus. Ini kan sedikit ya. Dan ini di tempat kami ini namanya ya di sini nih, di Hertogenbrumenhart ini mahal. Karena saya lihat berkali-kali awalnya ini 20 euro, sekarang 25, cuma segini ya. Terus tapi kalau saya lihat di tempat lain itu lebih bagus. Wah, kebanyakan airnya. Oke, nggak apa-apa, ini ternyata airnya banyak. Dan biasanya dipotong dulu ya, dipotong dulu ujungnya pakai gunting ini aja, gunting apa sih namanya, gunting tanaman lebih gampang. Tapi karena saya udah ada di dapur, ini pakai gunting dapur. Ini pokoknya semuanya dipotongin dulu ya, terus dibuka ininya taliknya. Sebetulnya di tempat bunga itu kita bisa memilih bunga apa yang akan kita inginkan, tapi lu selalu bilang ya terserah aja. Dan saya lihat berkali-kali selalu seperti ini, hampir sama ya. Jadi semaknya itu jadi kebiasaan si pembuat bunga itu, semaknya gini gitu. Karena waktu di dekat rumah yang saya yang lain bukan yang begini gitu, yang gede-gede terus banyak seperti ya hampir sama lah, banyak daun-daunnya. Ini air kebanyakan. Ini ya, airnya harus setengahnya ya, jadi akan saya buang. Ini sayang sekali kan, saya akan ke tanaman aja karena ini sudah ada air vitaminnya ya yang di atas.
Oh ya, buat kalian yang kalau tidak ada air vitamin begini ya, bisa pakai black sedikit. Black, tahu black itu buat apa ya, buat di kamar mandi gitu, sedikit aja dicampurin, itu akan tahan lama bunganya. Itu kan kimia, tapi saya aneh kok bisa gitu ya pakai itu. Atau kalau misalkan orang Indonesia itu katanya pakai pecin, campurin. Itu saya pernah juga sih. Ya, begitu. Ini saya angkat lagi karena kebanyakan airnya. Oke, balik lagi ke anak saya yang disukai oleh seorang anak laki-laki. Jadi pada suatu hari dia pergi ke bioskop dan diperbolehkan oleh Luke, dan diantar loh oleh Luke. Baru dijemput di stasiun sama si cowoknya itu gitu. Terus dijemput lagi sama Luke. Terus aku udah wanti-wanti kalau mau pegang tangan nggak boleh, ini nggak boleh, pokoknya udah banyak ininya dulu. Itu juga diperbolehkannya setelah saya 1 minggu bertapa memohon petunjuk apakah diperbolehkan atau tidak gitu. Dia pergi, kata Luke itu cuma cinta monyet dan tidak akan melakukan hal-hal yang di luar yang tidak diinginkan, karena anak-anak Belanda katanya tahu dan bertanggung jawab katanya gitu ya. Jadi saya harus pegang dan percaya bahwa anak saya tidak akan melakukan kesalahan dan tetap berdoa, itu aja katanya. Begitulah jadi diperbolehkan. Dan saya tidak tahu foto anak itu seperti apa, cerita itu seperti apa. Saya seperti tutup kuping gitu, tapi setiap hari si anak saya itu cerita bagaimana apa aja manuver, apa aja yang telah dilakukan si cowok itu kepada dia gitu. Dan kata dia, nenek aku nggak mau pacaran, nggak mau apa, ini cuma temenan. Jadi menurut dia adalah hanya temenan, tapi mau diajak nonton. Katanya teman kan biasa nonton juga, tapi pada saat ini tidak mau rame-rame. Dan grupnya si anak-anakku itu, si cinta saya itu grupnya, pada saat dia nonton mereka juga berkumpul dan diam di rumah akan menantikan gosip apa yang terjadi setelah itu gitu. Jadi grupnya itu ada 6 orang, 1 anak laki-laki ya, 1 anak laki-laki, terus 5 anak perempuan. Itu semuanya, jadi dengan cinta cahaya 6, jadi 4 orang datang ke rumah untuk mendengarkan apa yang terjadi selama kencan mereka yang pertama gitu. Tapi kalau kata si anakku itu bukan kencan, itu hanya main-main aja, pergi aja seperti biasa, katanya begitu. Nah sekarang hari Valentine, dia ngajak lagi pergi. Mau apa katanya, mau jalan-jalan aja di pantai. Dengan siapa ke sana? Dengan orang tuanya. Jadi nanti pulang sekolah orang tuanya akan menjemput ke sini ya, dan berkenalan tentunya dengan Luke. Terus dan lucunya teman-temannya Cinta Cahaya ingin tahu, dan dia akan pulang sekolah akan datang juga ke rumah untuk melihat seperti apa anak cowok itu, karena di sekolah itu mereka tuh nggak pernah ngobrol dengan si anak cowok itu. Jadi, dan buat kalian tahu, anak itu adalah umurnya sama 14 tahun dengan anak-anakku ya. Jadi anakku itu kan kelas 3 ya, kelas 3 SMP. Nah si cowok itu kelas 4. Kok bisa 14 tahun udah kelas 4? Ternyata dia itu dinaikkan karena terlalu pintar. Jadi sudah diprogram bahwa dia akan berada langsung masuk VWO gitu ya, di kelas itu, dan dinaikkan. Jadi ya sedikit jenius kalau bisa dinaikkan 1 tingkat di atas dia gitu. Jadi begitu kenaikan, asalnya tahun kemarin masih sama ya dengan Cinta Cahaya naik ke kelas 3, nah sedangkan dia langsung naik ke kelas 4 gitu. Jadi kelas 3-nya dia dilewati gitu. Jadi ya pintar. Dan dia juga sedikit kecewa waktu pertama kali anakku bilang dia tidak memperlihatkan fotonya si cowok itu. Ternyata si cowok itu memperlihatkan fotonya anakku ke orang tuanya, bercerita bla 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 bla, anak ini seperti apa, sebagaimana. Terus ketemu di kelasnya itu
tidak satu kelas ya, tapi dia melihat gitu, dan anak itu adalah anak yang tenar sampai dosennya datang ke salah satu anakku, "Hai, aku melihat adikmu kakak atau kakakmu berjalan dengan dia di lorong kelas," katanya. Lucu ya, pokoknya dosen-dosen langsung bercerita ke salah satu anakku dan juga ke dia. Jadi kayak ini ya, kayak apa sih namanya, kayak gimana ya, langsung tenar gitu. Jadi si A ini, si anakku yang bernama A ini langsung tenar katanya di sekolah begitu. Jadi banyak yang orang-orang kenal ke dia padahal dia nggak tahu gitu, karena kan dulu dia bukan anak yang tenar, jadi biasa-biasa. Tapi sekarang katanya jadi semua orang tahu tuh, orang-orang jadi banyak yang nyapa gitu, jadi kaget katanya ya. tapi ya hatiku tidak mengizinkan gitu ya. Belum saatnya ya, mereka harus masih bermain bareng-bareng dengan anak-anak yang lain gitu. Itu sih pesan saya. Jadi katalog ya cuman sebulan 2 bulan, kita lihat aja apakah akan sebulan atau 2 bulan terus. Kayaknya anakku itu tidak cinta-cinta amat, biasa aja katanya. Terus ini ya cuman temen, ngomongnya cuman temen tapi mau diajak pergi gitu. Biarin katanya kan rame-rame. Terus aku nanti akan mengupayakan kalau misalkan nanti pergi, si grupnya itu harus ikut gitu, grupnya Cinta Cahaya. Tapi grupnya itu nggak mau karena nggak kenal sama si cowok itu. Ini nggak mau katanya, jangan, kalau misalkan pergi jangan sama si anak itu. Jadi itu ya. Oke teman-teman, selamat hari Valentine, dan saya akan langsung minum kopi lagi. Bukan lagi ya, mau bikin kopi dan mau melihat quick count lagi ya. Apapun pilihan kalian, semoga menjadikan Indonesia lebih baik lagi. Dan inilah obrolan saya ngalur ngidur tentang anak remaja di Belanda, yang saya harapkan walaupun orang-orang mendengar bahwa pergaulan bebas, tapi kenyataannya yang saya dengar pun di Indonesia lebih parah gitu. Apakah benar? Saya nggak tahu ya, cuman katanya kalau di Indonesia anak-anak 13-14 tahun udah jalan berdua biasa gitu kan. Di zaman saya enggak gitu, karena saya kan orang-orang kolot konservatif, saya nggak begitu gitu. Saya rame-rame dengan teman dan tidak melihat kehebohan itu. Saya itu hanya anak yang rame-rame gitu. Jadi nakal ya, tapi biasalah, nakalnya paling pergi terus banyak nonton dan ya begitulah. Enggak seperti anak-anak Bandung gitu. Jadi bisa dibilang apa ya, bisa dibilang anak baik-baik gitu ya. Mungkin anak akan, yang saya harapkan akan mencontoh kita gitu ya. Dan di sini kita diberi kebebasan tapi bertanggung jawab, dan kita itu selalu ngobrol apapun yang mereka lakukan, kayak di waktu nonton ngapain aja nggak apa-apa, terus gimana, terus pokoknya open gitu. Jadi apapun yang dilakukan anakku itu diceritakan kepada kami pada saat makan malam. Jadi kita itu ceritanya tuh heboh. Kayak sekarang bapaknya selalu pesten, apa sih, bukan pesten ya, mengolok-olok, gimana tadi di sekolah ketemu enggak atau gimana. Jadi selalu yang ditanyakan itu, jadi membuat dia tidak tersipu-sipu. Jadi saya pikir kalau jatuh cinta ya tersipu-sipu, dia mah biasa aja, kayak ke temen aja gitu. Jadi itu ya yang membedakan anak-anak di Indonesia dengan di sini nggak centil gitu, biasa aja. Jadi kayak yang normal aja, kayak pergi sama temen aja gitu ya. Dan mudah-mudahan saya ingin mereka selalu bertanggung jawab gitu ya kepada agama, negara, bangsa, turunan. Oke, itu mah doa orang tua ya selalu ya, pokoknya mah sehat
dan saya hanya bisa membantu doa semoga mereka selalu dalam jalan yang benar gitu, amin. Oke, tadi udah sampai jumpa lagi di like, komen, dan kita akan melihat seperti apa sih kehidupan di Belanda. Ini vlognya Yayang Neville ya, kehidupan sehari-hari. Dan kalau kalian ingin baca, karena saya itu berawal dari blog ya, menulis, bisa dilihat The Day of Yayang di WordPress. Oke, sampai jumpa lagi, dah.